Terus akhirnya gue coba lagi naik, tak tak, rame, tak 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 tak, lah kok kayak ada yang ngikutin gue rame gitu. Akhirnya ini gunung segini doang tingginya gitu, ini sih nggak seberapa, ini mah gue belum capek nih, kata dia kayak gitu. Lama-lama besar ke badan gue semua. Akhirnya gue buka baju lah, gue buka baju, ternyata pas di dalam buka baju gue udah rame tuh, udah pada nempel ya kan. Dia nyerosot aja tuh, ternyata yang dipijak kakinya itu licin tanah. Udah terjungkil lah tuh, ada kali berapa gulingan lah, 5 kali gulingan lah. Nah tulang keringnya ini nih ngajar batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Selatan Jakarta. Kali ini bersama gue Reja. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Di kesempatan kali ini gue telah menghadirkan salah satu narasumber nih. Dia temen gue, termasuk senior gue waktu gue masih berkecimpung di dunia hotelier. Udah pendaki, pinter masak, antik lagi. Kita langsung sapa aja. Acong. Hai. Apa kabar, Cong? Baik dong pastinya. Mantap. Gimana kabar lu? Alhamdulillah baik. Senang gue dengernya. Sibuk apa nih sekarang? Masih biasa, masak ya gimana ya, ya sibuk masak aja lah pokoknya. Sibuk masak ya? Iya. Makin ganteng aja lu, Cong. Pasti dong. Nih, di kesempatan kali ini lu mau berbagi pengalaman lu di gunung mana nih? Oke. Kali ini gue akan bercerita pengalaman gue di mana, yaitu pendakian gue ketika menuju Cikuray, Gunung Cikuray di Jawa Barat. Tahun berapa tuh? Tahun 2018 kali ya, mungkin ya, gue lupa juga sih, kayaknya udah lama juga sih. Oke. Gua boleh minta sedikit kisi-kisinya nggak? Oh iya, waktu itu gue sempet heboh juga ya, karena gue jalan berdua. Di awal juga gue udah nggak tahu tuh perkiraannya mau naik apa kendaraannya ya kan. Alhasil gue bawa kendaraan pribadi sendiri, gue berdua doang, bener-bener berdua. Satu sisi temen gue itu pertama kalinya ya, pertama kalinya naik gunung. Dia belum pernah naik gunung-gunung yang lain, baru itu gunung langsung gue ajak ke Cikuray. Gue berdua doang. Di sana itu gue juga lupa ngasih tahu dia kalau ini gunung tuh beda dengan gunung-gunung yang lainnya, karena masih zona rimbanya oke banget lah pokoknya lah. Nggak ada yang namanya bonus-bonus sabana, nggak ada yang namanya pemandangan-pemandangan indah lah, pokoknya bener-bener nuansa hutannya bener rimbun banget gitu. Terus yang gue alamin di sana itu ketika gue mau pendakian menuju ke pos 3 ya, itu kan hujan terus tuh. Situasi juga lembab. Dan pada saat itu juga kayaknya kalau nggak salah itu maghrib memang gue nggak nyetop untuk istirahat, berhenti dulu, karena gue di sana itu gue dari bawah aja udah nemuin babinya. Ini usil banget. Dulu tahu sendiri kalau Cikuray, mungkin yang udah pernah ke Cikuray di sana itu hebohnya pasti dengan babinya gitu. Jadi gue pikir udahlah, karena di bawah udah ketemu babi terus, naik terus ya kan. Ya karena gue jalan maghrib, gue maksa ya kan. Ada satu sisi hal yang aneh buat gue gitu. Oke, gua tahan dulu. Biar penasaran ya. Iya Minta pasti maaf dong. nih. Pasti dong. Oke, sebelum kita masuk ke alur ceritanya Bang Acong, gua mau mengingatkan teman-teman bahwasanya cerita kali ini bukan untuk menakut-nakuti. Hanya sekedar berbagi pengalaman ya Bang Acong ya. Pasti dong. Ya, dan juga gue mengucapkan terima kasih nih buat teman-teman yang udah subscribe, like, comment, and share, yang udah nyalain loncengnya. Thank you banget buat semuanya ya. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita langsung aja nih masuk ke alur ceritanya Bang Acong. Oke, gue di sini akan berbagi cerita. Waktu itu gue kalau lagi pengen banget nih, pengen banget naik gunung ya. Gue nggak pakai setelin waktu gue itu berminggu-minggu, berbulan-bulan. Jadi gue emang tipe orang dadakan. Gue kalau udah punya kemauan itu ya udah harus diturutin.
Iya, gue soalnya ngerasain. Iya, lu sendiri kan lu ngerasain ya. Gue nggak mikir, nggak pilih-pilih orang dia punya uang atau enggak. Yang penting dia bisa nemenin gue aja. Kalau gue orang kayak gitu. Nah waktu itu gue ngajak temen gue tuh semuanya tuh, ya kan, buat nemenin gue. Ya istilahnya gabut lah. Gue pengen buat naik gunung nih, gitu. Karena ke Gede tuh waktu itu gue udah pernah, ya kan, daerah Jawa Barat. Terus ke Guntur udah. Gue pengen nyoba ke Cikuray lah gitu. Temen gue udah nggak ada yang mau karena mereka tahu medannya Cikuray itu. Ya bisa dikatakan ini dengkul ketemu ini apa namanya, janggut lah, Dagu. lah, mungkin memang seperti itu jalurnya, memang luar biasa. Alhasil ada satu temen gue nyaut nih dia, ya kan, pas gue calling. Di antara temen-temen gue yang pada nggak mau, dia berani gitu. Istilahnya dia orangnya modal nekat, oke lah gitu. Tambah satu sisi dia juga kuat lah untuk buat ngendarain kendaraan gitu. Karena gue pikir tadinya gue mau naik kendaraan umum, gue pikir-pikir lagi karena di sana temen gue banyak, ya kan. Akhirnya gue pengen mampir lah biar aman. Nah akhirnya gue bawa mobil pribadi gue sendiri dan jadilah gue berangkat itu. Waktu itu gue jalan itu malam. Iya, gue jalan malam sekitar jam 1-an. Gue jalan jam 1-an dan rute yang gue ambil itu adalah rute Pemancar di Cikuray. Nah, sampai sana itu gue jalan jam 1 karena gue keder kali ya. Jam 10 siang, jam 10 pagi lah gue nyampe. Nyampe di base camp? Enggak, Atau nyampe di Garutnya doang. Di Garut, Gue nyampe di Garutnya jam 10 pagi. Terus gue makan, selesai lah pokoknya segala macamnya. Ya jam 12-an lah. Akhirnya gue nyampe base camp, ya kan. Yeah. Gue di base camp tuh, di base camp Mang Ade di sana, ya kan. Nah, kita juga udah kenal juga, udah lumayan lama juga sama dia. Gue singgah lah di rumah dia lah istilahnya gitu. Di sana. Dan di sana juga ada yang mau naik juga. Ternyata ada barengan gue dari orang Cengkareng. Oh, masih satu Jakarta lah ya? Iya. Nah, akhirnya dia ngajakin, udah bareng aja. Dia juga berdua. Dia sama abangnya, gitu. Bedanya dia sama abangnya, gitu. Berarti lu naik nih berempat nih? Akhirnya gue naik berempat, nyampe sana, gitu, ya kan. Naik berempat. Akhirnya dari dari base camp, gue naik mobil bak tuh, biasa. Yeah. Dianterin lah tuh, ya kan, sampai ke Pemancar. Gue lewat situ jalurnya. Di Pemancar itu kalau nggak salah gue nge-track itu udah sore ya, abis asar gue naik bener, gue abis asar. Keadaan situasi alam itu kurang mendukung karena hujan terus di sana. Oh, okay. Udah hujan terus. Oke, langsung gue pengurusan Simaksi, proses semuanya, gue udah packing, ya kan. Gue rasa udah aman, gue mulai nge-track dah tuh. Gue nge-track, gue jalan, ternyata sampai di sana tracknya emang lumayan oke lah. Yeah. Jalurnya lumayan oke, benar gitu. Ya situasi sih baik-baik aja, kayak ngetrek-ngetrek biasa gunung lainnya gitu, belum ada. Masih aman lah ya? Masih aman lah, iya gitu. Karena memang diguyur hujan terus, ya jadi kita bisa dikatakan capek nggak terasa capek gitu, ya kan. Udah sampai sana, pendakian terus, nggak lama, gue udah mau menuju pos 2 nih, ya kan. Di pos 2 itu lumayan jauh juga, ya kan. Gue ketemu suami istri nih, ya kan. Suami istri ternyata dia buka tenda darurat di tengah jalan, ya. Usut punya usut, gue lagi lewat, gue sih lewat biasa aja, permisi, dia manggil, ya kan. Dia pikir suara tapak babi kali, karena di Cikuray itu kan terkenal babinya banyak, yeah. Ya kan gitu. Makanya dia nggak pengen buka tenda. Pas dengar suara gue lewat, dia manggil, mas tolong dong, kata gitu. Suami saya meriang, kata dia gitu, ya kan. Suaminya meriang, ya udah. Akhirnya gue berhenti dulu. Gue berhenti, gue tanya kenapa. Perlengkapan dia nggak memadai. Dia bilang dia berangkat udah janjian sama orang Bandung. Ternyata alatnya dia dibawa, dia nggak sempet ketemu sama orang yang temennya di Bandung. Akhirnya dia nekat naik. Buat nyusulin? Iya, buat nyusulin. Dia pikir mah ketemu di pos 2 atau di pos 3. Ternyata nggak ketemu gitu. Dia cuma pakai sandal jepit, udah gitu cuma pakai sweater doang gitu. Jadi emang bener nggak safety banget lah gitu. Karena maka dari itu dia buka tenda di pos 2 gitu. Ya jalur trek juga udah makin gelap, ya kan. Situasi juga makin mencekam dalam artian cuacanya mendukung lah gitu. Yeah.
Ini mendukung bukan berarti mendukung dingin-dingin enak gitu ya, maksudnya dingin-dingin wah auranya lah pokoknya gitu. Terus akhirnya gue bilang mau naik apa mau turun karena udah malam, gue bilang gitu. Situasi nggak dukung juga nih, udah mau maghrib, gue bilang kayak gitu ya kan. Akhirnya dia ngikut lah sama gue, dia bilang oke lah, jadi kita berenam dah tuh. Oh, total berenam. Total berenam, cewek 1, istrinya dia, sisanya cowok dah tuh. Gue naik, gue jalan terus ya kan. Pas posisinya azan tuh, pas maghrib nih, gue nggak mikir buat berhenti karena memang itu jalur juga nggak spesifik lah istilahnya buat diistirahatin tempat berhenti gitu ya kan. Tambah hujan juga nggak berhenti gitu, rintik terus. Akhirnya gue mutusin buat udah jalan aja terus, naik terus ya kan, gue bilang kayak gitu. Ya di situ emang udah nggak enak lah auranya ya kan. Pas gue naikin anak-anak udah naik, gue formasi terakhir dah tuh ya kan, naik udah naik, jalan terus. Dia bilang ini lihat mana bang, ikutin aja jalan, gue bilang gitu. Karena gue kan nggak ada yang gue kenal nih ya kan, yang gue kenal cuma temen gue ya kan, otomatis kan gue istilahnya humble lah sama mereka lah, lebih safetyin dia dulu lah, gue lebih amanin dia dulu lah gitu ya kan. Akhirnya gue suruh naik, gue belakangan, ya kenanya di gue nih, karena di gue kayak gue spot jantung juga sih, ngeri gitu juga karena gue udah naikin mereka jalan, gue belakangan, ya kayak iseng lah istilahnya. Kalau orang iseng lu tau sendiri kan, mindsetnya jadi paranoid gitu lah ya kan, jadi kemana-mana lah gitu. Halusinasi. Ya tambah lagi maghrib ya kan, gue nggak tahu itu halusinasi atau sugesti gue ke menyudut ke mistis atau gimana, tapi gue ngerasa itu emang aneh aja gitu. Ketika gue napak 1 kali tak, bunyinya 2 kali tak gitu ya kan. Terus gue biasa aja, gue nengok cuma setengah badan aja gitu ya kan. Terus akhirnya gue coba lagi naik, tak rame, tak lah kok kayak ada yang ngikutin gue rame gitu. Akhirnya gue buru-buru dong, gue ngejar itu tuh anak-anak ya, maksudnya gue juga takut juga lah ya kan, ngedempetin lah nih ya. Iya karena ini gue udah 2 kali maksudnya ke ini, tapi kan lu tahu sendiri Medan Cikura ya kan gitu, nggak semua orang bisa apalah maksudnya bisa nguasain jalur itu gitu. Karena gue udah ngerasa udah nggak enak nih ya kan auranya, gue merinding juga ya kan. Akhirnya gue buru-buru lah gitu. Ya udah terus gue bilang aja sama teman-teman gue, kalau ketemu apa nggak usah ngomong dulu ya, gue bilang kayak gitu ya. Udah jalan aja gitu terus ya, gue bilang kayak gitu. Iya ya udah. Terus kayak gimana ya, kayak ada yang ngikutin aja gitu karena maghrib kali ya. Emang bener kalau kata orang-orang gitu, maghrib nggak boleh kemana-mana gitu ya kan. Ya itu kali gue kena apa namanya dampaknya karena gue maksa jalan di maghrib, gue bilang gitu. Ya buat pelajaran gue juga. Ya nggak lama terus mulut temen gue ini nih yang gue bawa nih, temen gue sembarangan dia tuh. Dia mikir ini gunung udah dikit lagi nyampe, ternyata masih jauh loh. Orang pos 1, pos 2, pos 3, pos 4, pos 5, pos 6 aja buat ngecamp, sama pos terakhir 8 aja masih ada lagi puncaknya, masih jauh lah istilahnya, rutenya jauh banget memang. Dia bilang, ini gunung segini doang nih, kata dia gitu ya kan. Wah, sompral lah nih. Ya itu pokoknya gacor lah istilah kalau kata anak sekarang lah ya kan. Ini gunung segini doang tingginya gitu. Ini sih nggak seberapa ini, gue belum capek nih, kata dia kayak gitu. Gue bilang, woi kalau ngomong kan gue bilang kalau ngomong jangan sembarangan. Akhirnya diem lah gitu. Nah nggak lama terus kita tuh terusin jalan. Pas mau menuju pos 3 itu dihadang lah gue tuh sama babi. Sorry Cong, itu sekitar jam berapa Cong di pos 3 itu? Itu kayaknya udah malam ya, gue nggak ngeliat jam kalau nggak salah. Itu pokoknya udah gelap banget dah. Kita udah gelap lah pokoknya dah. Ya gue pikir apaan, gresik gue senter, buset babi men, banyak banget babinya gitu. Karena temen gue pertama kali kaget dong, panik lah nih. Dia mau main kabur aja, udah gitu di luar jalur ya kan. Akhirnya gue jadi sibuk ngejar dia juga, gue dikejar babi juga, jadi main kejar-kejaran gitu ya kan, kayak gitu. Akhirnya gue bilang, lu naik pohon aja, gue bilang kayak gitu ya kan sama dia. Akhirnya dia naik ke pohon, kita orang juga sebagian naik pohon, ya udah nunggu babi turun dulu. Posisi malam tuh gue nekat naik pohon, gue nggak tahu udah tuh, udah kemana-mana dah pikiran dah tuh, udah campur aduk lah
panik juga, horor juga ya Iya. kan, karena gue nge-trek malam itu. Kebetulan kalau nggak salah gue naik itu hari Kamis deh. Berarti Rabu malam Kamis kalau Oh, nggak Rabu salah. malam Kamis. Rabu malam Kamis, iya. Rabu malam Kamis di sana. Ya udah, gue lanjutin lagi tuh karena gue kira udah aman lah, babinya udah nggak ada ya kan. Udah, gue jalan lagi terus ya kan. Gue nggak tahu itu di kuping gue kayak ngaung apa gitu ya kan, entah nyamuk, entah serangga, tapi kayak gede gitu ya kan. Oh, di kuping lu nih. Kuping lah ya kan gitu, gue keplak lah, pak kayak gitu ya kan, gue pakai 2 tangan ya, pak, jatuh tuh. Gue ngeliat lagi itu tahun atau apa, pokoknya serangga lah, gue kata gitu. Tapi gue sempet ngomong juga tapi pelan, sialan banget nih, gue bilang gitu ya kan. Ya udah, pikir gue aman aja ya kan. Terus gue daki, gue jalan terus, istirahat ya kan. Gue jalan asar itu nyampe buat ke tempat ngecamp ya. Itu gue ngecamp di pos 6 tuh ya. Iya. Di jalur memang disediakan untuk ngecamp ya. Itu sekitar jam 12 kalau nggak salah dah. Berarti tengah malam ya? Tengah malam, jam 12 malam. Itu berapa jam tuh kira-kira? Gue ya sekitar jam 4-an gue 8 naik. jam lah. Iya, 8 jam lah ya. Itu. Akhirnya gue buka tenda di pos 6. Ya kan? Semuanya gue masak dulu lah kayak biasa gitu. Terus Tapi sorry Cang, itu di situ masih hujan apa gimana? udah tinggal gerimisnya aja sih. Gerimis doang. Iya. Karena di sana kan nggak ada sumber air juga, ya kan. Iya. Ada sih ada, tapi orang-orang tertentu doang katanya yang tahu di sana gitu, jauh gitu. Akhirnya gue masak, makan dulu, bikin makan malam, ya kan. Gue bilang sama teman-teman gue, nanti sisa sampah ataupun makanan semua digantung aja di atas pohon. Menghindari datangnya babi. Iya, gue nggak mau ada kejadian diseruduk lagi tidur enak gitu. Iya. Karena pasti kita dilingkarin sama babi, ini pasti keliling dia, gue bilang gitu. Ya standby aja lah, gue bilang gitu. Akhirnya semua carrier yang isinya makanan gue pindahin ke pohon, gue bilang kayak gitu. Pada saat itu yang di pos 6 doang itu ngecamp, gue cuma 3 tenda doang gitu. Sisanya badan ada juga pendaki lain, tapi nggak terlalu begitu rame. Mereka pada nerus. Mungkin Nerus ngecamp di puncak ya? Iya, nggak tahu di puncak atau di pos 8-nya gitu. Ya udah, selama di sana baik-baik aja sih, gue baik-baik aja. Ya maksudnya Nggak ada gangguan lah. nggak ada gangguan. Ya gangguan ya pas di bawah aja pos 2 itu yang gue bilang itu gue diikutin Jejak kaki yang wah gitulah pokoknya. Terus paginya ini gue terusin dah tuh Summit. gue terusin, gue keluar jam 5 lah ya kan. Gue keluar jam 5, gue nerusin naik dari pos 6 menuju ke puncak ya kan. Terus lumayan jauh juga ya kan. Ya gue nggak bawa apa-apa, maksudnya dalam artian yang summit itu gue cuma berempat doang. Oh, yang dua enggak nih, standby? Yang suami istri itu yang gue ketemu di jalan itu enggak, dia standby di tenda ya, karena dia nggak kuat istrinya. Akhirnya gue nitip alat sama dia, yaudah gue bawa alat seadanya aja, naik ke atas, gue terusin. Gue baru nyampe ya kan di atas, Di puncak. pas banget di kan, dari pos 8 naik lagi dikit ya kan. Gue nyampe di atas di monumen ya kan, gak banyak lama itu gue ya, gue langsung diserang sama serangga, sumpah demi Allah dah. Gue nggak tahu itu karmanya gue karena ngeplak serangga kali ya. Badan gue nih semuanya full, dari pusar gue sampai belakang nih, teman gue aja sampai panik, orang-orang di sekitar aja pada ngeliatin gue semuanya. Oh, berarti cuma lu doang nih? Gue doang. Saat kuping gue sampai dikerubutin, gue sampai teriak, gue minta tolong gue. Badan gue tuh pas naik nyampe di atas puncak, langsung gue disambutnya bukan sambutan enak, sambut serangga. Ya, serangga yang kecil-kecil itu kan. Gue pikir mah yang di atas kepala doang, tahu-tahu hinggap di badan ya kan. Lama-lama besar ke badan gue semua. Akhirnya gue buka baju lah. Ternyata di dalam buka baju gue udah rame tuh, udah pada nempel ya kan. Buru-buru lah temen gue langsung hidupin kayak kertas-kertas sampah gitu, asapnya itu buat
ngusir-ngusirin nih, bantu gue teriak men, ya kan. Gue bilang tolong gue kenapa nih, gue bilang gitu. Akhirnya temen gue bilang udahlah, udah mulai hilang dah tuh, ya kan. Akhirnya udah turun, gak usah lama-lama. Ya udah turun gue dibilang turun, ya udah turun, gue buru-buru turun. Pas di bawah ya udah gue sadar, gue gara-gara semalam nih ngeplak serangga nih kayaknya gitu. Langsung dibayar tunai men, di alam men, gak main-main ya kan. Ya udah akhirnya nggak lama ya, buat foto-foto gue juga nggak banyak, maksudnya boro-boro buat foto, Sibuk ngurusin diri gue. Tapi gue bangga juga, gue sempet naik ke atas monumen itu, gue ngibarin bendera, maksudnya dalam artian bendera merah putih lah, ya kan, tanda gue udah nyampe nih di puncak gitu. Ya udah turun, gue nyampe balik lagi di pos 6 di tenda itu kalau nggak salah jam 10:30 lah. Balik lagi nih ke tenda. Iya, gue istirahat dulu, sarapan dulu, packing siap-siap untuk mau turun, ya kan. Gue turunnya lewat situ lagi Pemancar, gue nggak lewat yang jalur lain lagi gitu. Turun, akhirnya udah turun ya biasa lagi kayak normal-normal aja. Turun, hujan lagi hujan deras tuh, nggak berhenti, lebih deras dari yang kemarin. Oh berarti paginya ini cerah, cuma pas siangnya hujan. Gue dikasih cerah itu cuma beberapa menit dah, istilahnya ya bentaran lah. Emang situasinya mendung terus. Gue nggak ada yang namanya matahari, nggak ada. Dibilang samudra awan juga nggak ada, adanya kabut gitu. Gitu. Mungkin lu juga pendakian lu pada waktu itu musim hujan mungkin ya? Musim hujan, benar. Musim hujan, musim kawin juga. Wow. Iya. Emang jalurnya kan di sana kebanyakan tanah. Iya. Sama batu, ya kan. Ya itu, temen gue selengean lah, temen yang gue bawa nih, selengean. Yang tadi gue bilang sama dia, yang pas berangkat naik gunung ngomongnya sompral. Ini gunung segini doang nih, kata dia gitu. Karena dia baru, mungkin jiwa semangatnya juga tinggi gitu ya kan. Pas ngeliat alam gitu enak lah, pokoknya dia semangat lah. Tapi semangatnya itu di luar kontrol gitu. Ya udah, turun lah dia, main ngucluk aja kan. Kan biasa lah tuh kalau kita naik gunung ada aja yang orangnya selebor lah. Turun maunya main buru-buru aja, dia begitu. Dan waktu itu juga salahnya dia yang pakai sepatunya itu buat sepatu gunung. Sepatunya sepatu Converse, inget banget gua, Converse. Kebayang nggak, jalur tanah batu dia pakai sepatu Converse gitu. Kita yang pakai sepatu gunung aja hati-hati ngewijaknya, dia nyelonong aja. Pleset lah dia, ngejungkil ya kan, pak ya kan, pak pokoknya lah. Akhirnya dia turun tuh buru-buru ya kan, karena ya balik lagi tadi gue bilang semangat. Terus ya udah mau turun juga kan, di mana-mana kan lebih enak lah turun ya kan. Iya. Dia nyerosot aja tuh, ternyata yang dipijak kakinya itu licin tanah. Udah terjungkil lah tuh, ada kali berapa gulingan lah, 5 kali gulingan lah. Nah tulang keringnya ini nih ngajar batu. Ya udah akhirnya pincang lah di situ, teriak dah tuh, aduh darah dah tuh ngocor ya kan. Ya udah gua langsung sambut dia. Akhirnya carrier-nya dia gue yang bawa, terus sepatunya dia gue yang make, dia pakai sepatu gua. Karena otak gue emang otak udah maksudnya serabutan lah kalau naik gunung ya kan. Gue ngoretin rumput dah tuh, rumput liar ya kan, karena sepatu dia yang gue pakai rumput liar kayak alang-alang gitu, yang kering-kering gitu yang gue kumpulin. Terus tali sepatunya kebetulan panjang tuh, tambah lagi gue bawa tali plastik lah, tali rapi ya kan. Ya alang-alang itu maksud gue taruh buat di telapak kaki itu sebagai alasnya dia biar nggak licin. Ya akhirnya gue alternatif aja, gue pakai sepatu dia pakai sepatu gue, karena dia udah nggak bisa, yang kirinya udah nggak bisa jalan. Itu emang benar-benar karma bener buat gue, udah berdua dah ya kan. Karena satu temen gue ngeremehin gunung, terus juga sompral ya. Ya di satu sisi gue juga nyakitin hewan yang di sana, gue bilang gitu. Semuanya hukum alam berlaku men, gue meyakini itu kalau setiap naik gunung gitu. Ya udah akhirnya gue turun pakai sepatu dia pakai sepatu gue papak lah udah dia.
Udah gitu gue bawa carrier dia juga, ya kan. Kita turun misah, yang tadinya rombongan enggak, karena udah terang ya, makanya gue main duluan juga. Karena satu sisi Temen lu iya, cedera lah ini ya. gue pengen buru-buru ke base camp biar ada penanganan gitu. Ya udah, akhirnya gue buru-buru turun sama dia, gue tanya sama dia, lu nggak apa-apa, ya udah, cuma kaki gue doang nih. Kebetulan memang iya sobek dikit, sobek, terus langsung bengkak, pas banget dah tulang keringnya itu, ya kan. Ya udah, gue bilang sama dia, udah lu nggak usah ngomong apa-apa, nggak usah ngomong macam-macam, yang penting kita buru-buru nyampe. Lu kuat nggak? Gue bilang, gue bikin perjanjian sama dia, lu kuat nggak? Kalau lu nggak kuat, lu diem di sini, biar gue turun sono, gue manggil ranger, gue bilang kayak gitu, ya kan, buat di tandu, gue bilang kayak gitu. Dia bilang gue kuat gitu. Akhirnya yaudah, gue berdua, gue bopong, ya kan, carrier gue bawa, ya kan, dua-duanya depan, samping dia, buru-buru dah. Oh, berarti lu titah nih? Iya, gue titah, buru-buru, ya kan. Alhasil sampailah gue di pos 1 lah tuh, yang tempat semaksi itu gue, ya kan. Langsung pertolongan pertama dari sana, diperban, terus diguyur juga, dikompres juga lah pokoknya, ya kan. Pas gue bawa ke klinik ke sana, ya udah bener kata dokter sana, iya nih retak gitu. Gitu. Ya, tapi temen gue nggak nyesel sih, tapi dia bilang gue senang, ini pertama kalinya gue naik gunung gitu, dan kesalahan gue di sini kata dia gitu. Ya, dewasa juga anaknya gitu ya. Dapat pembelajaran hidup lah ya. Pembelajaran gitu. Terus gue bilang, udah kapok gak? Gue nggak bakalan kapok gue gitu. Gue senang banget pokoknya naik gunung gitu, apalagi ini gunung tinggi banget ya tadi gitu ya. Awalnya bilang segini tuh. Iya gitu, dia menyadari akhirnya gitu. Tapi kebetulan juga mentalnya bagus juga ya. Strong boy lah, gue bilang gitu. Ya udah, nyampe sana kita balik lagi ke base camp, sama gue naik mobil bak juga. Sampai di base camp gue istirahat dulu. Ya udah, istirahat, akhirnya dikasih wejangan lah sama Mang Ade yang sana, orang base camp sana, dinasehatin lah. Ya itu oleh-olehnya gitu. Jadi kalau dimanapun kamu harus hormat, kamu harus sopan gitu. Tata krama lah ya. Ya kita orang juga, kalau kata dia, nggak menyalahkan kalian juga gitu, karena kan karakter orang beda-beda, nggak bisa dipaksakan gitu. Ada orang yang semangat tapi tetap sopan, ada yang orang semangat tapi arogan gitu. Tapi intinya ya balik lagi, satu frekuensi. Kalau udah naik gunung, nggak di gunung aja sih, dimanapun lah pokoknya berbau alam harus kita jaga gitu. Soalnya ya balik lagi buat diri kita gitu aja, intinya biar lebih aman lah gitu. Gue rasa itu aja sih, Ja, pengalaman gue. Oke. Banyak pembelajaran ya yang bisa diambil dari ceritanya Bang Acong kali ini. Entah berbicara sompra lah, nemuin pendaki suami istri yang ditinggal temennya lah ya kan. Iya. Ini Cong, gue ada sedikit pertanyaan nih buat lo. Nah, lu pas denger suara langkah kaki itu, lu sempet tersirat apa ya, maksudnya kayak sadar gak sih kalau misalkan di belakang lu itu bukan berbentuk wujud manusia ya? Apa lu sempet nengok ke belakang, mastiin itu manusia atau bukan? Kalau pas gue ceritain di base camp ya, katanya sih itu wanita. Oh, berarti lu sempet sharing juga nih? Sharing semuanya. Jadi semua yang gue alamin di sana gue sharing pas udah nyampe di base camp. Katanya sih wanita gitu, tapi wanitanya wujudnya apa, kuntilanak atau apa, gue nggak tahu. Yang penting dia bilang sih katanya di situ memang ada wanita pokoknya di situ, yang usil lah kayak gitu. Nah, nih pendaki yang suami istri ini nih, itu pas nyampe di pos 6 ini, ketemu rombongannya nggak, atau pas turunnya baru ketemu rombongan? Enggak, dia nggak ketemu rombongan sama sekali. Bagusnya dia ketemu sama gua, jadi apa ya, ada temen lah. Soalnya dia mau turun juga, posisi udah gelap, dia nggak bakalan berani. Akhirnya mau nggak mau dia ikut gua di pos 6. Dan kebetulan juga dia
Cikuray ini sama istrinya itu perdana. Wow. Ya, jadi meskipun dia nggak nyampe puncak, seenggaknya dia nyampe di pos 6 tuh dia jadi punya cerita lah gitu. Gitu. Dia orang Tanah Abang, men. Maksudnya hobinya emang naik gunung gitu. Yang gua nggak habis pikir sih begitu sih, maksudnya dia ketika dia janjian di bawah ternyata dia ditinggal itu sih. Iya, dia janjian sama temennya orang Bandung, ternyata nyampe di sana nggak ditemuin, malah ditinggal. Gitu aja. Nah, satu lagi nih Cong, Banyak juga nggak apa-apa sih ya. banyak. Jangan terlalu aus, minum dulu dah. Oke. Wow, segar sekali. Banyak vibrasinya nih. Nah, ketika teman lu jatuh ini, dia apa namanya? Kan kalau kata lu bengkak nih ya. Itu dia sempet kayak menyadari nggak sih kesalahannya dia? Iya, dia menyadari. Sebenarnya sih gue tegur dulu. Awalnya lu tegur. Ada kata-kata lu yang salah nggak? Jadi bilang sih apaan, kan gue pernah bilang. Lo kalau ini perdana nih. Tadi kan gue bilang juga ngomong dijaga. Kalau nggak apapun diem aja dulu gitu. Pokoknya jangan sembarangan ngomong lah. Gue bilang gitu. Oh iya. Gunung cuma segini doang nih tingginya. Nah, lu sadar sendiri kan gitu. Ya mungkin itu balasan lu, gue bilang kayak gitu aja. Next nanti kalau gue ajak naik gunung lagi, Jangan lu lebih slow. Lu nikmatinnya ya udah santai aja, di dalam hati aja. Lu sambil tulak pinggang kayak gitu. Leye-leye gue bilang kayak gitu ya kan. Nanti kalau udah di rumah baru dah lu ya kan. Bebas. Gitu. Nah nih Cong, dari pengalaman lu mendaki Gunung Cikuray ini, lu mau berbagi apa nih ke teman-teman masukannya? Pesan ya. Pesan-pesan. Kesannya itu. Kalau untuk pesannya gue itu buat para semuanya ya. Ya itu balik lagi. Hormati alam. Dimanapun lu mau traveling. Ya entah di gunung, entah di laut, entah di Kota sekalipun. kota lagi yang peraturannya tertulis ya kan. Kalau di gunung mah kan ini kan banyak yang nggak tertulis ya kan ujengannya. Tapi kan kebanyakan peraturan di kota terlalu banyak, cuma kan banyak pelanggarannya juga, banyak yang dilanggar. Iya, udah pasti itu kan. Politik money lah gitu. Jadi gimana nih yang kawin? Apa jadi kawin sih goblok? Ya pesan gue itu lu jangan sekali-kali dah meremehkan alam, terus juga menyepelekan terutama gunung lah kalau memang lu hobinya naik gunung gitu. Lu jaga sampah bawaan lu ya kan, terus juga tumbuh-tumbuhan di sana, terus hewan-hewan di sana juga jangan pernah lu sekali-kali menyakitinya lah, ataupun ya meskipun tidak sengaja paling enggak lu udah punya mindset mau naik gunung itu apa yang harus lu lakukan, apa yang harus lu taati lah dalam buat prinsip diri lu sendiri gitu, menjadi suatu peraturan diri lu ketika naik gunung. Gua nggak bakal ngusik siapapun gitu, Karena event itu dia habitatnya ya. iya betul. Terus juga yang pastinya ya perlengkapan lah lebih ditingkatin, lebih di bener-bener matengin lah. Jadi jangan sampai kayak gue nemuin orang dia udah janjian sama temennya ya kan, ternyata main tunggu-tungguan nggak ketemu, akhirnya apa susah sendiri ya kan kayak gitu. Begitupun temen gue juga ya kan. Oh iya satu lagi, jangan lu ikutin cara gue dah, cara main gue orangnya gini, kalau udah punya mau ya nggak pakai prepare lama-lama, maksudnya Nggak perlu di planningin. iya langsung naik misalnya gue minggu besok naik, atau nggak gue liburan misalnya nih Jumat libur Sabtu Minggu gue mau minta naik, ada yang nemenin gue, jangan dicontoh lah gitu. Karena itu terlalu dadakan bisa ngetes mental juga gitu kan, jarang-jarang orang yang bisa siap gitu ya kan. Kebetulan kemarin temen gue juga dibilang siap nggak siap ya, salah satunya ya sepatunya, masa naik gunung pakai sepatu Converse kayak gitu. Kebetulan gue nggak pernah mau juga ya. Ya itu dia, tapi selalu gue paksa kan kayak gitu. Itu aja sih Jo buat gue, kita tetap hormati alam. Nah, jaga ucapan ya dari pembelajaran kali ini. Pasti. Nggak boleh sombral. Waduh, apa tuh begini? Sarang heo.
Jadi sebelum gua tutup pembicaraan malam ini ya, Cong ya, gua mau mengingatkan teman-teman nih, kalau teman-teman mempunyai pengalaman pendakian horor atau urban legend yang mau bercerita di channel kita, boleh banget nih DM di Instagram kita Selatan Jakarta atau via email yang tertera di sini. Oke, mungkin dari gue itu aja. Gue bersama Bang Acong undur pamit diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Bang Acong. Sama-sama ya, sukses selalu. Wow.